Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Semoga sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Zahri, tolong pimpin doanya ya. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Ya, baik. Anak-anak, sudah siap belajarnya? Sudah. Baik, kita mulai ya. Gambarnya kelihatan? Iya, Bu. Baik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pelajaran 1. Anak-anak, coba lihat gambar ini. Ini ada apa saja? Ada ubi, Bu. Ada padi. Dan singkong, Bu. Iya, betul sekali ya. Sekarang Ibu ingin tanya, apa sih manfaatnya untuk kehidupan kita? Agar bisa bertahan hidup. Ya, betul sekali. Selain itu? Sumber oksigen. Ya, betul ya. Jadi, ubi jalar, singkong, dan padi ini adalah sumber makanan. Nah, sekarang coba amati gambar berikut ini. Di sini ada gambar apa aja ya? Orang berkebun. Ya, terus? Ada sapi kan? Ada orang yang lagi basmi hama. Ya, betul sekali ya. Jadi, di sini ada gambar manusia. Dan ada anak yang lagi main, Bu. Ya, betul. Anak-anak, jadi di sini ada gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, jadi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup adalah sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Pertanyaan Ibu, bagaimana kalau misalkan tidak ada tumbuhan di bumi? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ya, Bu. Iya, Wa'ode Nur Zahri. Jika tidak ada tumbuhan, kita tidak bisa bernapas, dan hewan dan manusia tidak bisa makan makanannya mereka, Bu. Ya, betul sekali ya. Kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membaca sebuah teks. Nah, judulnya yaitu Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jadi, dari teks tersebut kita akan menganalisis ide pokok dan informasi penting yang ada pada teks. Nah, Ibu kasih contoh, misalkan di paragraf 1 yaitu, ada yang tahu? Jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Ya, betul sekali ya. Jadi ide pokok paragraf pertama yaitu
Jadi ide pokok paragraf pertama yaitu jagung adalah salah satu makanan pokok di Indonesia. Oke, sekarang tugas kalian yaitu mencari ide pokok paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Dikumpul nanti minggu depan, oke? Siap, Bu. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Ini ya, dibuat kayak gini ya. Tugasnya tadi dibuat kayak gini. Iya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Bunga kembang sepatu. Iya, betul ya. Jadi ini adalah bunga kembang sepatu. Jadi kalau misalkan bunga kembang sepatu dibelah, maka tengahnya akan seperti ini. Aja. Ada mahkota, benang sari, kepala putih, kelopak, daun, batang. Tidak ada buah, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, Sang ibu. benang sari ini merupakan alat kelamin jantan pada bunga. Nah, jadi sedangkan putik, ininya putik merupakan alat kelamin betina. Jadi, kalau misalkan benang sari bertemu dengan putik akan terjadi yang namanya pembuahan. Nah, di situ terjadi proses perkembangbiakan. Namanya ada yang tahu perkembangbiakan apa? Perkembangbiakan generatif, Bu. Ya, betul sekali ya, Zahri. Perkembangbiakan generatif. Pintar sekali ya, cerdas. Oke, Ibu kasih tugas lagi ya. Tugas kalian yaitu temukan satu jenis tumbuhan yang memiliki bunga. Oke, kita lanjut. Jadi anak-anak, bunga kembang sepatu ini ternyata selain di Indonesia ada juga di negara lain seperti Malaysia ya. Bunga kembang di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan dengan bunga raya dan bunga kembang sepatu merupakan bunga nasional. Kita lanjut. Nah, ada yang tahu ini bunga apa? Kamboja. Ya, betul ya. Jadi bunga Kamboja selain di Indonesia ada juga di negara Laos. Nah, di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Kita lanjut. Jadi negara Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Nah, oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama, ada yang tahu? Ada yang tahu? ASEAN. Ya, betul sekali. Nah, jadi ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, ada 10 negara ASEAN. Yang pertama itu ada Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Ini dia lambang ASEAN-nya, anak-anak. Nah, jadi ASEAN ini adalah
sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. ASEAN berdiri pada tahun 1967 atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN. Nah, anak-anak, ini dia pencetus dan pendiri ASEAN. Dina, coba tolong sebutkan pencetus dan pendiri ASEAN. Dari Filipina, Narcisco Ramos. Dari Malaysia, Tuan Abdul Razak. Dari Singapura, Raja Ratnam. Dari Indonesia ada Malik, dan dari Thailand Tanan Koman. Iya, betul ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN tersebut adalah, nah, yang pertama yaitu ada 5 negara pendiri ASEAN ya, seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian yang kedua, Brunei Darussalam. Nah, jadi Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Nah, berikutnya ada Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Setelah itu, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan terakhir, negara Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, jadi sekarang kita akan belajar kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama yaitu ada Brunei Darussalam. Nah, jadi di Brunei Darussalam terdapat desa terapung yang bernama Kampung Ayer. Di tahun 1400, Kampung Ayer ini sempat menjadi pusat pemerintahan. Nah, saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Jadi anak-anak, budaya Brunei ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, karena mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Mereka mayoritas Islam. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak the Tatar, penemu negara ini. Nah, sedangkan kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Nah, di Brunei, dalam percakapannya, menunjuk dengan jari telunjuk dianggap suatu perbuatan kasar. Di Brunei juga secara tradisional tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Nah, selain itu, melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua yaitu ada negara Malaysia. Nah, di samping ini namanya Patung Dewa Murungga. Patung ini besarnya 42,7 meter. Jadi patung ini terletak di Batu Cafes, yaitu gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer. Jadi yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Kita lanjut ya. Iya, Bu.
Di negara Malaysia ada kota yang bernama Georgetown. Nah, Georgetown ini yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Georgetown terletak di Pulau Penang. Georgetown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Nah, jadi di Georgetown ini banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. Nah, di Malaysia ada 3 kaum utama, yaitu ada Melayu, Cina, dan India. Nah, musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Di Malaysia yaitu makanan khasnya nasi lemak. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, selanjutnya ada negara Filipina. Jadi budaya Filipina ini merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan Filipina, budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional, dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Jadi, di Filipina ini ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu ada Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, ada Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Kata po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong atau manang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jadi, jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di negara Filipina. Di Filipina ada yang namanya tarian tinikling. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Selanjutnya yaitu ada negara Kamboja. Coba Zahri tolong bacakan. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apasara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer menggunakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuan adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cah yang berarti tumisan. Ya, Sudah, Bu. bagus sekali Zahri. Kita lanjut ya. Penjelasan dari Zahri sudah mengerti kan? Sudah, Bu. Kita lanjut. Ada negara Myanmar. Jadi anak-anak, Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena di Myanmar sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Di Myanmar,
mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Nah, di Myanmar, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Adapun pakaian tradisional Myanmar disebut dengan longyi. Jadi longyi ini mirip dengan sarung Indonesia. Namun, kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Ini seperti ini contohnya ya anak-anak. Nah, jadi longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa. Nah, selanjutnya ada Laos. Negara Laos ya. Nah, jadi negara Laos ini adalah nama Laos ini berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lao. Nah, jadi orang Laos ini terkenal kesabaran dan kesederhananya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya ya. Kita lanjut, ada negara Singapura. Di Singapura memiliki lambang negara yaitu merlion. Nah, seperti gambar ini ya. Nah, jadi merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Nah, jadi menurut mitos Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada Thailand. Thailand adalah salah satu negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Prathet Thai yang artinya tanah kebebasan. Kita lanjut ya. Iya, Bu. Kita lanjut. Kondisi geografis Asia Tenggara. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Oke, tugas kalian yaitu pilihlah 2 negara ASEAN, kemudian carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Yang kedua yaitu tuliskan pemikiran tentang karakteristik negara pada diagram pen yang telah disiapkan seperti ini ya. Nanti tugasnya dikumpul minggu depan. Iya, Bu. Oke anak-anak, itu saja penjelasan dari Ibu. Anak-anak, jadi di rumah perbanyak membaca ya. Iya, Bu. Jadi kalau orang yang suka membaca itu semakin banyak pengetahuannya. Jadi jangan hanya di sekolah belajarnya ya anak-anak, di rumah juga. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, Ibu tutup pelajaran hari ini ya anak-anak. Ibu akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.